잠깐만. Episode kali ini kita masih akan membahas tentang si Bumsuk ini yang sudah sukses membuat kita sebagai penonton merasa semakin emosi dibuatnya, yakni tanpa ada rasa terima kasih ataupun sungkan dengan jagoan kita yaitu Si-un dan Sohu yang sudah susah payah membelanya untuk membuat si tukang bully di sekolahnya dulu untuk meminta maaf kepada Bumsuk demi membuktikan seberapa solid pertemanan mereka. 근데 오범은 아직 학교 안 왔어? 몰랐어. 잠깐 얘기 좀 하자. Namun si Bumsuk justru mengalihkan pandangannya kepada Si-un dan Sohu dan seakan lupa dengan jasa mereka terhadapnya yang rupa-rupanya semua ini hanya diakibatkan oleh hati buruknya sendiri yang menganggap Sohu sudah merendahkannya dan menganggapnya hanya sebagai seorang budak. 데리고 다니는 따까리 정도로 생각했지. 그 새끼 처음부터 나 존나 무시했어. Singkat cerita, malam hari telah tiba. Seperti biasa, Bumsuk kembali datang ke tempat nakal untuk menemui gebrakan dari Chun Yongbin, yang di situ kebetulan juga ada Chun Yongbin sendiri yang menyambut kedatangannya sambil memperkenalkannya kepada kawan-kawan baru di sekolah barunya, yaitu ciwi-ciwi pengimprit. 우리 학교 친구들이고 여기는 강우야. Tak hanya itu, Chun Yongbin juga memperkenalkan kawan barunya yang ahli dalam hal tabok menabok. Kita panggil saja Slamet karena saya lupa namanya. Si Slamet ini ternyata memiliki kemampuan bertarung yang luar binasa dan pastinya bukan kaleng-kaleng karena dirinya adalah salah satu kandidat dalam mengikuti pertarungan UFC. 반갑다. 반갑다. 자, 짠 한번 하자. Berbeda dengan gerombolan anak-anak nakal ini, Si-un sebagai siswa yang tekun belajar terlihat sedang mengikuti pembelajaran yang ada di sebuah institut yang bernama Daimyung. estimate 추측하고 예측한대요. 뭐를? Setelah selesai belajar, ketika Si-un bermaksud untuk pulang, Sohu tiba-tiba muncul untuk menjemputnya yang bermaksud mengajaknya untuk berkendara mengelilingi kota untuk refreshing supaya otaknya tak hanya diisi oleh buku-buku filsafat. Wow! Setelah itu mereka berdua berhenti sejenak di depan Indomaret terdekat untuk membeli minuman penyegar seperti Ponari Sweat dan semacamnya sambil ngobrol santuy. 애가 워낙 일머리가 좀 있더라고. Dan di situ Si-un sendiri ternyata masih khawatir dengan si kampret Bumsuk, di mana dirinya merasa bahwa Bumsuk sepertinya telah dimanfaatkan oleh komplotan Chun Yongbin karena kekayaan yang dimilikinya sebagai seorang anak dari anggota dewan. 범석이 이정찬이랑 한태원을 이용하는 것 같더라. 근데 걔네들 신발이랑 옷도 사주는 것 같더라고. Pagi hari telah tiba, terlihat Bumsuk sedang berpindah tempat duduk ke tempat komplotan barunya yang di situ Bumsuk kembali diporoti, yakni jika Bumsuk mau pindah di bangku ini, mereka meminta uang atau jam tangan mahal yang meskipun itu hanyalah sekedar bercanda, tetapi karena Bumsuk sudah masuk dalam perangkap mereka yang memang dari awal sengaja memanfaatkannya, Bumsuk pun berjanji untuk memberikannya. 시계하면 사야 된다. 정답 여기야. 내 주말에 사. Ketika jam istirahat datang, Si-un yang cukup peduli dengan Bumsuk secara langsung menemui teman-teman Chun Yongbin untuk memperingatkan kepada mereka dengan tegas dan seperti biasa dengan wajah datar yang super menakutkan. Si-un pun berkata kepada mereka berdua supaya tidak memanfaatkan Bumsuk. 애 호구 잡지 말라고. 범석이 이용하지 마. 씨발 사람 존나 몰아가네. 걔가 사주고 싶다는 걸 뭐 어쩌라고. 다 얘기했다. Setelah selesai, Sohu pun mengajak Si-un untuk pergi makan siang di kantin.
Sambil menunggu antrian kantin, Sohu berusaha membujuk Si-un supaya tidak usah mengkhawatirkan Bum-suk lagi. Tetapi Si-un justru masih bersikuku untuk tetap mempedulikannya karena menurutnya Bum-suk menjadi seperti ini hanya gara-gara merasa kesepian. 나는 범석이가 외로워서 그러는 것 같아. 잘은 모르겠는데. Di tengah obrolannya, Bum-suk dan gerombolannya tiba-tiba nyeludur dan memotong antrian sehingga Sohu yang memang dari awal menjunjung tinggi nilai-nilai keberadaban dan keadilan pun langsung terpancing untuk menghentikan perilaku mereka yang tak beretika ini. 야! 뭐하냐? 줄 안 서? 야, 줄 서. Komplotan mereka pun langsung ketakutan dengan Sohu. Namun si Krempeng dan cupu Bum-suk ini malah sok-sokan menentangnya, sehingga tanpa ragu-ragu Sohu pun menyeret Bum-suk dengan sangat mudah layaknya melempar kertas HVS. 줄 서, 범석아. 네. 그만해. Dari sini Bum-suk dan konco-konco pun merasa sakit hati atas perilaku Sohu yang meskipun sudah jelas bahwa apa yang dilakukan Sohu adalah demi kepentingan umum, tetapi karena sebuah keegoisan sudah membutakan mereka, sebuah kebenaran pun jadi salah di mata mereka semua. Karena merasa tak terima, si Bum-suk yang sudah dikuasai oleh emosi dan keegoisan pun bersedia membayar seseorang berapapun biayanya asalkan bisa mengalahkan Sohu, dan kalau bisa bunuh saja dia sekalian. Seketika mereka semua teringat dengan teman Chun Jong-bin yang sangat ahli dalam hal tabok-menabok sekaligus merupakan salah satu kandidat dalam mengikuti pertarungan UFC. Namanya adalah Woo Young. 가서 영상 봤는데 싸움 존나 잘하더라. 야, 씨발, 이거 되겠는데? 되겠는데? Bum-suk pun menawarkan sebuah uang tunai yang cukup menggiurkan kepada Woo Young, yakni sebesar 1 juta won untuk menghabisi Sohu, dan uang sebesar itu setara dengan uang senilai 12 juta rupiah. Mendengar tawaran sebesar ini, Slamet pun tanpa basa-basi langsung menyetujuinya, dan semua ini akan segera dieksekusi pada hari Sabtu esok, tepat di hari ulang tahun Sohu. Namun Anda tak akan mengira dengan kehebatan yang dimiliki An Sohu yang ternyata dulu Slamet sudah pernah dihabisi oleh Sohu, sehingga membuat kedua teman Chun Jong-bin merasa agak ketar-ketir dibuatnya. 형이 예전에 안소한테 처발렸다고 하잖아. 안소는 일반인 다 됐고 쟤는 현역인데. 에이, 옛날 일이잖아. 불안하면 페널티를 주면 되지 새끼들아. Singkat cerita, malam hari telah tiba ketika Sohu sedang bekerja paruh waktu, yakni mengirim orderan makanan. Tanpa sadar sudah dibuntuti oleh mereka yang ternyata bermaksud mencelakai Sohu dengan cara memotong kabel rem sepeda motornya, dan itu sangatlah berbahaya karena bisa mengancam nyawanya. 아, 씨발 이러다 진짜 뒤지는 거 아니야? Beruntung bagi Sohu karena peristiwa ini tak berujung pada kecelakaan yang terlalu berbahaya, tetapi meskipun demikian kecelakaan ini telah membuat kakinya terluka. Pagi hari telah tiba dengan kondisi kaki yang sedikit pincang. Sohu pun masuk ke dalam kelas sambil memandangi Bum-suk karena merasa sangat curiga bahwa semua ini adalah ulahnya. Singkat cerita, hari ulang tahun Sohu telah tiba. Si-un dan Jung-ji terlihat sedang mempersiapkan acara tersebut. Namun tiba-tiba Bum-suk mengirim sebuah pesan kepada Jung-ji, dan pesan tersebut mengatakan bahwa Bum-suk bermaksud memberikan surprise kepada Sohu dan Si-un secara diam-diam. Maka dari itu Bum-suk menyuruh Jung-ji untuk bertemu dengannya sendirian. 나 잠깐 편의점 좀 갔다 올게. Dan ternyata semua ini hanyalah sebuah tipuan belaka, karena ternyata Bum-suk bermaksud menyandra Jung-ji yang bertujuan supaya Sohu bersedia datang untuk menolongnya. 뭐냐?
Sementara di sisi lain Si-un dan Sohu terlihat sedang bermain PUBG sembari menunggu kedatangan Yongji. Karena Yongji tak kunjung datang dan karena perut mereka berdua sudah mulai keroncongan, Si-un dan Sohu pun memutuskan untuk memulai acara makan-makan ini lebih dulu tanpa adanya Yongji. Sambil menunggu makanan yang disiapkan Sohu, Si-un pun menghubungi Yongji, tetapi tiba-tiba si Yongji tak bisa dihubungi. Namun secara tak sengaja Si-un pun melihat pesan masuk dari Bum-suk di dalam HP milik Sohu, dan ketika membuka pesan tersebut, Si-un telah mendapati bahwa Yongji telah disandra olehnya karena tak mau jika Sohu berada dalam bahaya, dan selain itu kakinya juga masih belum sembuh. Dengan mental pria sejati, Si-un pun menghapus pesan tersebut tanpa sepengetahuan Sohu dan bermaksud untuk menghadapinya hanya seorang diri. Edan. 나 편의점 좀 갔다 올게. 저기? 금방 올게. 먹고 있어. 준수는 내 전화 받지도 않더니 이 사진 보니까 바로 온다고 하네. Setelah sampai di TKP dengan kecerdasannya, Si-un pun mulai mengeluarkan analisanya berdasarkan referensi yang sudah ia baca, yaitu tentang bagaimana pasukan Sparta yang berjumlah sangat sedikit mampu menghabisi lawannya yang jauh lebih banyak dengan memanfaatkan lingkungan di sekitar. Si-un pun langsung mempraktikannya, yakni dengan mengamati setiap sudut tempat ini beserta benda-benda apa saja yang bisa digunakan untuk menghabisi mereka semua. 테르모필레 전투. 좁은 약국에서 전투를 벌였다. 스파르타는 다수의 전력 차이를 이겨내기 위해 일대 다수의 싸움에선 지형지물을 잘 이용해야 한다. Setelah selesai menganalisa, Si-un pun dengan santainya mengeluarkan sebuah kunci Inggris di sakunya yang menandakan tak ada rasa takut sedikit pun dan siap bertarung meskipun hanya seorang diri. 뭐냐? 뭐야? 소는? Si-un pun langsung berlari bersama Yongji, namun ketika menuruni tangga, Si-un pun tertangkap, sementara Yongji sendiri langsung berlari untuk menelepon polisi. Dengan kunci Inggris miliknya, Si-un pun berhasil menggeprek mereka satu persatu. Sesuai dengan analisanya, sambil berlari Si-un pun memanfaatkan lingkungan di sekitar untuk menghabisi mereka satu persatu. Namun dengan menggunakan linggis Pak Tukang, Jun Yong Bin langsung memukul Si-un yang meskipun Si-un berhasil menangkis dengan tangannya, tetapi karena itu linggis bukan lontong, Si-un pun langsung terkapar dibuatnya. 잠깐만. 뭐냐 이거? 연장을 쓰냐 이 개새끼가. 야! 씨발 저놈이 짭짤 불렀어.